Shalom, selamat bertemu lagi lewat mimbar online pada Minggu pagi ini. Saudara-saudara yang kekasih, bulan Juli merupakan bulan keluarga bagi Sinode GKMI. Oleh sebab itu firman Tuhan yang disampaikan sepanjang bulan ini berbicara tentang keluarga. Dan di minggu ketiga ini saya mengambil firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Mazmur 128 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan. Berkat Tuhan atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Mari kita berdoa. Kepada Allah yang hidup, Allah yang kami puja dan kami sembah, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Bapa, kami mau mendengarkan sabda-Mu yang agung dan mulia. Mari Tuhan, Engkau siapkan hati kami, pikiran kami, biarlah kami siap ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Firman Tuhan, saya beri tema keluarga yang berkelimpahan. Kalau saya tanya kepada saudara-saudara, siapa yang tidak mau keluarganya hidup di dalam kelimpahan? Saya percaya semua mau, bukan? Ada syaratnya, saudara. Dalam Mazmur 128, Raja Hizkia menyaksikan tentang pengalaman pribadinya. Bagaimana dia merasakan hidup yang berkelimpahan dan hidup yang berkemenangan ketika dia hidup dalam keadaan takut dan taat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ketaatan mempunyai nilai yang besar di hadapan Allah. Ketaatan bukan perkara yang ringan. Ada harga yang harus dibayar bagi sebuah ketaatan. Saudara-saudara, hurufnya hanya 4, T-A-A-T. Tapi melaksanakannya harus dibayar dengan sebuah harga.
Dan saya percaya, saya rindu supaya jemaat GKMI Eklesia bisa menjadi keluarga yang berkelimpahan. Dari Mazmur 128 ini, kita mendapat kuncinya. Ya. Kuncinya ada di Mazmur ini. Saya akan bacakan ayatnya yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Itulah kuncinya, saudara-saudara. Jika kita hidup bermuara pada ketaatan pada Allah dan setia kepada janji-janjinya, maka kita akan mengalami keluarga yang berkelimpahan. Di dalam ayat yang kedua, di sini dikatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, saudara-saudara, itu berarti apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan itu mendatangkan hasil yang semestinya. Dan jika kita menikmati hasil dari jerih payah kita, itu akan berakibat mendatangkan kebaikan bagi hidup ini. Saudara, inilah hidup berkelimpahan. Yang pertama yang akan kita rasakan jika kita hidup dalam ketaatan pada Allah dan setia memegang janji-janjinya. Bukan hanya apa yang kita kerjakan mendatangkan hasil, tapi kita juga dapat menikmati hasil jerih payah kita. Saudara-saudara, betapa banyak orang yang usahanya sangat berhasil, tapi mereka tidak dapat menikmati hasil dari jerih payahnya. Ada orang yang memiliki harta yang berlimpah ruah, tapi ketika makan nasinya, ya, nasinya harus ditimbang. Banyak pandangan yang harus ditaati dan hidupnya sangat bergantung pada obat. Ada orang yang sangat berhasil dalam mengumpulkan harta, tapi dalam membina hidup berumah tangga mereka gagal. Saudara-saudara, karena apa? Yaitu karena mereka tidak taat dan tidak memegang janji-janji dari Tuhan. Kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, di sana dikatakan, istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu.
Alkitab mengatakan kalau suami yang takut akan Tuhan, istrinya akan menjadi pohon anggur yang kurus, yang kerdil di dalam rumahmu. Tidak, saudara-saudara. Tetapi istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Akan diberkati bapak keluarga yang takut akan Tuhan, yang taat akan Tuhan dan menepati janji-janjinya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pohon anggur untuk hidup memang membutuhkan penyangga atau penopang. Tapi jangan lupa, pohon anggur yang ditopang dengan baik akan mengeluarkan banyak buah. Saudara-saudara, siapa yang akan menopang istrinya yang sebagai pokok anggur itu? Dia harus ditopang. Mertuanya kah? Ibunya kah? Bapaknya kah? No. Yang harus menopang istrinya supaya menjadi pokok anggur yang subur adalah suaminya. Kalau suaminya menopang, istrinya akan mengeluarkan buah yang lebat. Nah, seorang suami yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, tadi saya sudah katakan, istrinya akan menjadi pohon anggur yang subur, pokok anggur yang mengeluarkan banyak buah, akan menyukakan sang suami. Saudara-saudara ya, lihat pokok anggur yang buahnya lebat, gemuk, ranum. Siapa yang tidak tergiur? Siapa yang tidak suka, saudara? Ya, jelas menyukakan hati sang suami. Bukan hanya hati sang suami yang disenangkan, tetapi anak-anaknya juga. Bahkan orang lain yang ada di sekelilingnya. Amin, saudara. Saya percaya kalau kita melihat di dalam rumah kita ada pokok anggur yang subur dan buahnya mantap, besar-besar, lebat lagi. Aduh, pasti orang yang datang bertamu, pasti mereka senang. Mereka akan menikmati itu, saudara. Dan yang akan membuat muka sang suami, kalau tadi menyenangkan hati sang suami, sekarang yang akan membuat muka sang suami, kalau tadinya mungkin muka sang suami itu tertunduk seperti kuda yang mau menarik dokar, ya. Tapi kalau melihat seperti itu, ya, saudara-saudara, muka sang suami itu pasti senang, ya. Bukan hanya dia, suaminya saja, tapi anak-anaknya
dan juga orang lain. Itu muka mereka pasti berseri-seri, yang akan menimbulkan gairah hidup bagi sang suami dan anak-anaknya. Saudara bisa membaca di dalam Mazmur 104 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan Mazmur 104 ayatnya yang ke-15. Di sini dikatakan, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Seorang suami seharusnya dapat menjadi tulang punggung keluarga. Artinya, dapat mencukupi kebutuhan jasmani. Bukan hanya kebutuhan jasmani, saudara. Karena seorang suami adalah imam di dalam keluarga. Jadi, dia dapat mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani keluarganya. Jika dia dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga dengan baik, maka istrinya akan menjadi istri yang cakap, istri yang mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan bagi suami dan anak-anaknya. Nah, tunas pohon zaitun melambangkan berkat Tuhan yang tak terhalangi dan berkelanjutan. Pohon zaitun juga melambangkan daya hidup. Saudara bisa membandingkan dalam Ulangan 8 ayat yang ke-8. Mazmur 52 ayatnya yang ke-10. Selain itu, tunas pohon zaitun dipandang sebagai suatu perkembangan yang lembut, yang secara hati-hati harus dipelihara. Tunas pohon zaitun itu indah untuk dipandang dan sangat produktif. Sedangkan sekeliling mejamu adalah simbol bukan hanya kasih dan peduli, tapi juga simbol persekutuan keluarga indah yang hidup berkelimpahan. Yang kedua yang akan kita rasakan jika seorang suami sebagai kepala keluarga, hidupnya bermuara pada ketaatan pada Allah dan setia memegang janji-janji Tuhan. Satu keluarga yang berkelimpahan dengan berkat Allah. Satu keluarga yang anggota keluarganya saling membagi berkat dan saling menopang. Satu keluarga yang anggota keluarganya saling mengasihi satu dengan yang lain, saling memperhatikan, dan ada persekutuan yang hangat dan dinamis. Saudara-saudara, maukah saudara-saudara, maukah hal ini terjadi di dalam rumah nikah, rumah tangga saudara-saudara? Luar biasa, tidak ada sikut-sikutan, tidak ada keluar kata-kata yang kasar, kata yang keras, tidak ada caci maki. Di dalam keluarga, oh mereka saling berbagi berkat, saling menopang satu dengan yang lain, saling melengkapi,
saling mengasihi, memperhatikan. Luar biasa. Sehingga terjadi satu persekutuan yang hangat. Luar biasa saudara-saudara. Dan di dalam ayat 5 dan ke-6 dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara, dari ayat-ayat ini kita mendapat satu gambaran bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat hidup lepas dari satu persekutuan atau komunitas kebahagiaan dan kesejahteraan dirinya. Ya. Justru mereka sangat terikat dengan kebahagiaan dan kesejahteraan umat Allah atau kesejahteraan Yerusalem. Itu artinya kesejahteraan umat Allah. Nah, kalau suami-suami takut akan Tuhan, ya, suami-suami yang ada di gereja eklesia ini takut akan Tuhan. Oh, saudara, dan menepati janji, menaati janji-janjinya kepada Tuhan, atau memegang janji Tuhan, luar biasa saudara, akan terjadi persekutuan umat Allah yang harmonis. Bukan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tidak. Akan lahir benih-benih ilahi melalui gereja kita di tempat ini. Karena bapak-bapaknya, suami-suami yang tercinta adalah taat kepada Tuhan dan setia terhadap janji-janjinya. Saudara-saudara, saya percaya kita mendambakan hal itu terjadi di komunitas kita di tempat ini. GKMI Eklesia. Persekutuan kita sebagai umat Allah akan menjadi lebih besar. Bukan hanya lebih besar, tapi keluarga-keluarganya akan berkelimpahan. Ini merupakan keluarga yang bahagia dan keluarga yang harmonis. Maka persekutuan umat Allah yang lebih besar juga akan merasakan imbasnya, ya. Itu akan berimbas di gereja kita di tempat ini, saudara-saudara. Ingat, asalkan ayat 1 Mazmur 128 itu kita jadikan patokan. Saya rasa tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mau mempunyai keluarga yang berkelimpahan. Setiap kita pasti mempunyai kerinduan agar keluarga kita menjadi keluarga yang berkelimpahan, keluarga yang berkemenangan, dan keluarga yang bahagia dan harmonis. Tapi berapa banyak di antara kita yang mau membayar harga? Sering kita hanya mau makan buah nangkanya, tapi tidak mau kena getahnya. Benar? Kalau mau makan buah nangkanya harus bayar harga.
ya, harus kena getahnya juga. Ketaatan bukan masalah yang mudah dan murah. Kecenderungan manusia adalah kehendak dan ketetapan Allah itu maunya sendiri. Padahal Tuhan Yesus sendiri bersabda, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oleh sebab itu kita harus ingat, Tuhan kita, Tuhan Allah, sangat senang terhadap pelaku-pelaku firman. Ya, Tuhan sangat senang terhadap anak-anaknya yang melakukan firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, saya mau katakan, taat kepada firman Tuhan itu jauh lebih baik. Keluarga yang anggotanya menyenangi firman Allah, mentaati firman Allah adalah keluarga yang disukai oleh Allah. Hubungan yang baik dengan Allah akan terjadi kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, maka hubungan antar anggota keluarga satu dengan yang lain menjadi baik pula. Akan tercipta keluarga yang bahagia dan harmonis. Maka keluarga akan menjadi keluarga yang berkelimpahan. Nah, saya percaya saudara-saudara, firman Tuhan yang sudah disampaikan, pilihan ada di tangan saudara. Kalau saudara mau mengalami keluargamu, keluarga yang berkelimpahan dan berkemenangan, dan menjadi keluarga yang bahagia dan romantis, seperti apa yang disaksikan oleh Raja Hizkia, taatilah firman Tuhan. Taatilah. Saya akan bacakan kuncinya ayat yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya, jadi jangan melenceng. Kalau kita melenceng dan mau mengikuti kemauan kita sendiri, saudara tidak akan mengalami kelimpahan dan kebahagiaan. Mau saudara nungging-nungging juga tidak, saudara. Oleh sebab itu mari taatilah firman Tuhan. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saudara akan mengalami kelimpahan di dalam keluarga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa atas kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan itu di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing Tuhan. Biarlah seorang suami takut akan Tuhan, dan dia akan menopang istrinya yang sebagai pokok anggur. Sehingga istrinya akan menjadi pokok anggur yang subur, berbuah lebat, dan sangat disenangi. Bukan hanya suami, anak-anak, tapi orang lain juga. Kami rindu Tuhan, Engkau lawat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu supaya setiap jemaat-Mu boleh mengalami firman Tuhan ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati rumah tangga mereka Tuhan. Tolonglah setiap minggu di bulan keluarga ini terus diberikan masukan tentang keluarga supaya mereka hidup kudus, berkenan kepadamu, hidup berkelimpahan.
Tuhan, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati rumah nikah mereka Tuhan. Setiap jemaat Engkau berkati. Engkau mengerti pergumulan mereka. Tolong Tuhan, supaya mereka boleh mengalami keluarga yang berkelimpahan dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kuncinya mereka taat. Oleh sebab itu mari, tolong Tuhan, tutup bungkus rumah nikah mereka dengan kuasa darah-Mu. Sehingga mereka akan berkembang dan berbahagia. Dan gereja Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.